Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini. Saya akan mencoba mempresentasikan tugas makalah saya yang berjudul Teori Sosial Modern yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi pada saat ini di negara tercinta kita Indonesia, yaitu sebuah korupsi. Dalam sosiologi modern, korupsi bukan lagi sekedar masalah moral individu, melainkan patologi sosial dan masalah struktural. Korupsi berfungsi sebagai sistem relasional yang mana kekuasaan politik ditukar dengan sebuah kekayaan. Sangat mengakar, akibatnya lemahnya institusi, krisis moral masyarakat, dan budaya klientelisme yang membudaya. Adapun beberapa teori sosial modern, yaitu satu, teori means and skin, yaitu dari Robert Merton, adalah korupsi sebuah perilaku menyimpang akibat tekanan sosial dalam masyarakat yang mengejar kekayaan materi sebagai tujuan utama, namun tidak diimbangi dengan akses sarana yang legal. Masyarakat termasuk elit ataupun birokrat melakukan inovasi terlarang, yaitu sebuah korupsi untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua, sebuah CDMA yang artinya adalah dari sumber Robert Klitgard. Korupsi terjadi karena adanya penyalahgunaan sebuah wewenang di ruang publik. Dan korupsi marak saat ini karena tingginya monopoli kekuasaan dan keleluasan dalam mengambil keputusan diskresi ataupun sebuah yang tidak dibarengi dengan ketransparansi atau akuntabilitas institusi yang sangat memadai. Adapun yang ketiga, teori dari Class of Modernity dari seorang Samuel Huntington. Modernisasi mempercepat laju korupsi, transformasi ekonomi menciptakan kelompok orang kaya baru. Korupsi kemudian menjadi sebuah jembatan transaksional antara elit politik yang haus kekayaan, kaum kapitalis yang sangat membutuhkan izin dan kebijakan. Yang keempat, teori institusional dan patologi birokrasi. Dalam pandangan sosiologi Max Weber terkait birokrasi lega rasional, korupsi itu muncul saat sistem administrasi negara disusupi oleh kepentingan pribadi atau sebuah golongan. Hal ini menciptakan budaya klientelisme atau saling menguntungkan antara elit satu dengan elit yang lainnya, dan itu sangat merusak sistem pengawasan publik. Lalu yang kelima, teori Gunn, Jack Balance, itu beliau menjadikan sebuah faktor pendorong korupsi terdiri dari 4 elemen utama. Yang pertama adalah greed, yaitu sebuah keserakahan di mana berakar pada sebuah keserakahan yang secara potensial dimiliki setiap individu. Lalu adanya kesempatan, opportunity dalam sebuah keadaan, terbukanya ruang karena kelemahan suatu sistem dalam pengawasan. Lalu ada sebuah kebutuhan, needs, yang kebutuhan yang sangat mendorong dalam pemenuhan kebutuhan dasar atau gaya hidup yang saat ini sangat fenomena di negara kita. Sebuah ruang karena kelemahannya sistem dalam pengawasan. Lalu sebuah kebutuhan juga ungkapan atau exposure yang hukuman atau deteksi yang kurang memberikan efek jera. Lalu untuk memahami lebih lanjut bagaimana institusi pengelolaan pencegahan penyimpangan ini dapat kita mempelajarinya lebih lanjut, sehingga kita berusaha untuk tidak terjadinya sebuah korupsi di negara kita. Minimal kita mengurangi laju daripada perkembangan terjadinya korupsi di negara tercinta kita ini. Demikian dari saya, sebuah presentasi yang saya lakukan, berusaha untuk menjadi pembaca yang baik. Semoga sangat membantu para pendengar, membantu para penonton video saya, dan menjadikan pemicu pembelajaran diri kita untuk menjadi lebih baik dan tidak melakukan korupsi.
karena hal itu merupakan suatu hal yang tidak terpuji dan sangat buruk, baik dari segi sosial maupun dari segi agama. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.